pelajaran kita ambil judul masa kesukaran. Ada banyak pertanyaan juga yang diajukan oleh umat-umat Tuhan. Apakah kita ini sudah masuk masa kesukaran atau bagaimana? Jadi judulnya masa kesukaran, sudahkah itu terjadi? Sudah sekalian, oke kita dengan cepat karena kan ya. Yang pertama kita perhatikan dalam Science of the Times 25 Mei 1891 dikatakan pekerjaan penyucian ya itu dilakukan dari hari ke hari secara pribadi. Pada saat kita melakukan pengudusan diri, yang kita perhatikan adalah apakah kita punya motivasi tindakan kata-kata kita dalam pemikiran kita sesuai dengan terang hukum yang Allah berikan kepada kita. Ya, hukum Allah yang suci itu. Jadi inilah yang terjadi kepada kita saat ini dan itu yang memungkinkan kita untuk menjalankan apa yang namanya pencobaan. Jadi setiap saat, setiap hari, saudara dan saya itu menghadapi masa-masa yang sukar secara pribadi. Dan ini adalah proses penyucian kita. Jadi kalau kita lihat di sini, pembentukan karakter, tabiat, itu dilakukan setiap hari. Apakah kita akan melewati semuanya ini atau tidak? Itu dari hari ke hari. Jadi kalau kita simpulkan di sini, ada 3 masalah atau 3 masa kesukaran itu. Ya. Masa kesukaran itu atau masalah itu yang biasa kita ketahui, diakibatkan pertama oleh perbuatan kita sendiri. Kalau kita berjalan berbelok, tidak sesuai dengan hukum Tuhan, masalah yang kita hadapi, itu masa kesukaran kita pribadi. Jadi akibat perbuatan kita sendiri, kita mengalaminya. Lalu yang kedua, ada upaya dari kuasa kegelapan. Upaya setan di dalam mencobai manusia. Dan itu juga Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Dan kita harus hadapi juga. Nah, yang ketiga ini adalah murka Allah. Oleh karena kejahatan manusia dalam batas tertentu yang sudah melewati batas yang Tuhan berikan. Sehingga muncullah murka Allah itu. Kalau kita pelajari murka Allah itu dalam bentuk badai, gempa bumi, ya, tsunami, malapetaka. Itu terjadi di dalam hal-hal tertentu di mana manusia itu sudah mencapai batas murkanya. Mencapai batas kejahatan sehingga murka Tuhan itu terjadi. Nah, ini kita harus ketahui. Sekali lagi, dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 1, ayat 13 sampai 15, dengan jelas menyatakan yang pertama, Tuhan tidak pernah mencobai. Jadi, itu karena diri kita dan juga dari luar ya, dari kuasa kegelapan. Jadi, dari kita dan juga dari luar sejak dosa itu muncul, maka double yang kita dapatkan dari kecenderungan daging kita dan juga dari luar, dari setan dan agen-agennya dan semua yang ada di luar yang dipakai. Nah, itu yang dikatakan. Tetapi bagaimanapun oleh karena kita membentuk karakter itu, tabiat itu harus melewati berbagai masalah dan itu Tuhan izinkan. Oleh karena itu Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, kita harus memikul kuk salib itu. Jadi tidak ada manusia apalagi umat Tuhan yang mengatakan oh saya bebas dari masalah. Justru kita harus menghadapi masalah itu yang dikatakan kuk salib. Dan sengaja Tuhan buat itu agar kita boleh memiliki tabiat yang sempurna. Tabiat Kristus yang kita miliki nantinya. Nah, itu yang diajarkan kepada kita.
Lalu dalam 2 Timotius 3 ayat 12, ketika saudara dan saya ini benar-benar hidup di dalam Tuhan, beribadah di dalam Yesus Kristus, setiap orang dikatakan yang mau beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau saudara memang berada di dalam Kristus sekarang ini, memang harus menerima aniaya, penderitaan, masalah itu, masa kesukaran itu harus ada. Karena itu pertanda bahwa kita sementara diproses untuk lebih baik pertumbuhan iman kita. Korintus 10 ayat 13 ini juga jaminan kepada saudara dan saya. Kita tidak perlu takut menghadapi semua masalah apapun yang dikatakan masa kesukaran, dan istilah di sini adalah pencobaan-pencobaan yang akan datang kepada kita, karena Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Walaupun berbeda-beda kita punya iman, dan disitulah yang akan memunculkan kekuatan itu, dan Tuhan hanya mengizinkan cobaan-cobaan yang datang itu tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Bukan cuma itu, janji Tuhan adalah ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa sukar ini, karena Tuhan setia, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya melampaui kekuatan saudara di dalam cobaan atau masa kesukaran yang dihadapi. Sehingga dipastikan bagi umat-umat Tuhan yang benar, yang setia, akan melewati atau dapat menanggung cobaan atau masalah itu. Dan bagi Yakobus, dia memberikan suatu pengharapan bagi kita, kekuatan bagi kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah pencobaan yang datang kepada kita itu suatu kebahagiaan. Nah, ini lain lagi ya. Mengapa dikatakan bahagia? Karena disinilah kita akan memiliki iman yang bertumbuh yang semakin sempurna nantinya. Akan menjadi matang, sempurna dengan cobaan yang akan kita hadapi. Mengapa? Yakobus katakan berbahagia kita kalau menghadapi masalah. Tuhan izinkan terjadi. Karena itulah kasih sayang Tuhan, itulah anugerah Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita bisa melewati masalah-masalah ini dan memiliki iman yang semakin hari bertumbuh, sehingga disitulah kekuatan karakter itu saudara dan saya akan miliki. Semakin sempurna seperti karakter atau tabiat Yesus. Jadi harus lewati masalah, harus lewati masa kesukaran. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 katakan, bergembiralah. Karena apa? Pencobaan yang saudara alami, masalah yang saudara alami itu kan cuma sementara di dunia ini. Kalau kita berhasil melewatinya, karena janji Tuhan tadi sangat jelas, Dia akan bantu saudara. Saudara akan melewatinya. Supaya iman kita semakin murni. Jadi seperti emas yang kalau dibakar akan semakin murni dia kadarnya dan semakin mahal harganya. Begitulah tabiat saudara. Tabiat saudara akan semakin murni, semakin sempurna seperti tabiat Kristus ketika saudara menjalankan kehidupan yang penuh dengan cobaan, masalah, masa-masa kesukaran. Itu kita hadapi setiap hari. Dan itulah proses penyucian itu. Penyucian artinya kita dipersiapkan bagi lumbung surga lewat segala macam penderitaan, masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita sesuai dengan iman yang kita miliki. Itu dia, kita harus mengetahui. Dan kita tahu bahwa di zaman sekarang ini kita menghadapi masa kesukaran yang semakin hari semakin besar. Walaupun di dalam hari-hari kita tentu akan bertumbuh juga, artinya berkembang juga masa kesukaran yang kita hadapi, tetapi janji Tuhan itu pasti ya. Semakin kita melewati satu masalah,
semakin ditambahkan kuasa, kemampuan bagi kita. Sama seperti seseorang yang naik kelas. Ya. Kalau dia dari TK, dia naik di SD, begitu seterusnya SMP. Ada ujian-ujian yang dia harus lewati. Tapi sebelum ujian dia hadapi, dia harus menghadapi kuis-kuis atau ujian-ujian harian setiap saat atau setiap waktu tertentu. Kemudian ada ujian finalnya, dan dia akan naik tingkat. Begitulah kita. Senantiasa kita harus menghadapi masalah itu untuk meningkatkan kualitas iman kita, di mana ujung-ujungnya kita akan memiliki karakter Kristus itu. Nah, di dalam masa penggoncangan yang kita sudah pelajari, memang kita tahun 2024 sekarang, penggoncangan itu lewat masalah yang ada, itu semakin hari semakin kuat. Dan puncaknya pada saat Sandelo itu disahkan. Jadi final test itu pada saat ini yang kita sudah pelajari. Jadi kita sekarang menuju ke sana. Dan dari sejak 2020 yang kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, itu sudah dimulai, di mana masa yang terakhir, di hari-hari terakhir ini, ketika kesukaran itu muncul di muka bumi ini. Dan bagi umat Tuhan secara khusus itu pertanda, itu kode yang Tuhan berikan sekaligus penggenapan nubuatan yang ada dalam Matius pasal 24 yang kita sudah pelajari. Dan kita sementara masuk ini. Jadi jangan ada yang berpikir lagi kita menghindar dari masalah. Tetapi kita harus menghadapinya. Karena itulah yang Tuhan izinkan kepada umat-umatnya yang akan memasuki kehidupan yang lewat masa kesukaran yang Tuhan izinkan. Dan dalam kesaksian roh nubuat ini menunjukkan bahwa puncak penggoncangan, di mana kalau dibilang penggoncangan tentu masalah itu yang semakin hebat, semakin besar. Saudara harus saudara hadapi. Jangan pernah menurun, tetapi akan meningkat masalah yang saudara hadapi. Untuk menghadapi final test, masa kesukaran awal ketika Sandelo itu disahkan nantinya. Ada namanya pra Sandelo, masa kesukaran. Nah, ini yang kita hadapi sekarang ini. Sejak 2020. Dan saudara dan saya harus lulus, harus berhasil melewatinya. Karena tulisan roh nubuat katakan, kalau saudara tidak berhasil melewati hari-hari sebelum masa kesukaran awal itu terjadi, setelah Sandelo disahkan di Amerika Serikat untuk dipaksakan nantinya, saudara akan gagal. Sekali lagi, tulisan roh nubuat mengatakan, bagaimana saudara bisa berhasil sampai melewati masa kesukaran awal ketika Sandelo itu disahkan. Ketika saudara bisa melewati masa-masa kesukaran, baik secara pribadi yang berlaku pribadi, maupun yang berlaku global, yang diistilahkan masa kesukaran pra-Sandelo. Dan ini sementara berlangsung secara global. Di kalangan umat-umat Tuhan harus jelas, harus mengetahuinya. Jadi sekali lagi, kita belum memasuki masa kesukaran awal, tetapi masa kesukaran pra-Sandelo. Dan sekali lagi, secara global, ini sementara berlangsung. Dan itu sudah dimulai 2020. Walaupun ada masa damai sedikit ya, di dalam artian tertentu ya, kita sudah lihat. Dan dari 2023 juga sampai sekarang ini ada masa-masa damai juga, khususnya bagi umat-umat Tuhan. Untuk apa? Untuk persiapan menjelang masa-masa sukar yang lebih berat, tapi masih prasandelo, dan itu akan ada tahapannya. Ya, kita sudah melihat bagaimana Mpox ya, atau monkeypox ini yang beredar. Ini salah satu masa kesukaran
prasandelo yang mengarah kepada apa? Ya puncaknya sandelo, di mana final test itu menjadi bagian umat-umat. Jadi memang Tuhan begitu sayang kepada umat-umat, sehingga perlu digoncang umat-umat Tuhan dengan masalah-masalah yang ada. Itu masalah yang ada di luar. Ternyata di dalam gereja Tuhan juga banyak dosa-dosa merajalela. Oleh karena itu Tuhan bangkit dan menegur umatnya lewat hamba-hambanya yang setia. Dan Yesus penegur yang digambarkan sebagai saksi yang setia. Setelah melihat, menyaksikan keadaan jemaatnya yang suam ini, karena dosa itu, ia templak. Dan dia membukakan, menjelaskan keadaan saudara dan saya yang sebenarnya. Jadi jangan ada yang tersinggung. Karena inilah jemaat kita, Laodikia, yang suam. Untuk memurnikan jemaat ini, perlu lewat masalah. Dan masalah itu semakin hari semakin besar. Dan yang kita lihat bukan cuma dari luar saja, tetapi di dalam gereja sendiri kita digoncang habis-habisan sekali. Dan itu sementara berlangsung. Saudara yang tidak kuat, saudara harus banyak penyerahan. Karena apa? Goncangan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan di dalam buku peristiwa akhir zaman, karena di dalam masa penampian atau penggoncangan, dikatakan gereja Tuhan ini, di mana saudara dan saya menjadi anggotanya di dalam, seolah-olah akan rubuh, hampir rubuh, mau rubuh, tetapi tidak akan rubuh. Karena apa? Karena kita melihat para pemimpin di jemaat, banyak yang tergoncang, banyak yang keluar, banyak yang murtad, banyak yang menjadi jahat, yang menjadi pelopor untuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan otoritas Alkitab, firman Tuhan, Alkitab dan roh nubuat ini. Inilah yang menggoncang saudara dan saya. Kemurtatan dari orang-orang yang menduduki jabatan. Walaupun mereka belum keluar dari gereja, dari organisasi, tetapi sepak terjang mereka sudah kelihatan. Mereka murtad. Lisan roh nubuat katakan, bintang yang pernah kita kagumi kecemerlangannya lenyap di telan kegelapan. Itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang ada pro dan kontra yang terjadi di gereja kita, di organisasi Tuhan ini, di mana para pemimpin kita yang terang-terangan kita lihat ya, tergoncang keluar di dalam membawakan doktrin-doktrin dan di dalam membawakan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Alkitab dan roh nubuat. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara dan saya yang benar-benar kuat imannya, yang saya katakan kemarin, dari umat sisa akan muncul umat yang sisa yang akan diselamatkan ini. Dan mereka-mereka inilah yang akan digoncang habis-habisan dengan melihat keadaan yang ada sekarang. Itu masa kesukaran, saudara. Dan ini sandelo. Ini sangat-sangat menentukan bagi saudara dan saya apakah bisa melewatinya nanti. Saat masa kesukaran awal itu terjadi, ketika undang-undang hari Minggu atau kemarin sudah disahkan. Ini janji Tuhan juga yang terjadi, saudara. Karena di dalam masa penggoncangan, ujian penggoncangan ini, sebenarnya ada banyak orang-orang yang Tuhan pakai, para pemimpin, para gembala, tua-tua, yang sekarang dikatakan tidak kelihatan. Karena apa? Karena Tuhan sembunyikan ya. Kita baca saja. Testimoni jilid 5, 80 sampai 81 dan 463. Di mana tidak ada pendeta-pendeta yang setia, di mana gembala-gembala itu tidak benar, Tuhan sendiri akan mengembalakan kawanannya. Jadi jangan kecewa, jangan takut. Tuhanlah gembala kita yang sebenarnya. Kalau memang terjadi, bintang-bintang yang kita kagumi itu berjatuhan, terangnya pudar oleh karena masalah-masalah yang ada. Tuhan yang akan menjadi gembala saudara dan saya. Tuhan memiliki hamba-hamba yang setia.
yang dalam masa ujian yang menggoncangkan akan disembunyikan dari pandangan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berharga. Sekarang memang disembunyikan. Karena apa? Karena para pemimpin berusaha menghapus hubungan mereka dan juga pengaruh mereka dari umat-umat Tuhan. Jadi memang tidak banyak sekarang ini para hamba Tuhan yang setia menyampaikan pekabaran untuk menyiapkan umat Tuhan, saudara dan saya, supaya siap menghadapi masa kesukaran ini, siap menghadapi goncangan yang hebat yang ada di dalam. Memang kelihatan sedikit, tetapi ternyata Tuhan sengaja menyembunyikan orang-orang yang Tuhan akan gunakan nanti pada waktu. Mengapa? Karena para pemimpin berusaha mencekal mereka, membuat mereka tidak berkutik, tidak bisa berbicara. Jadi ada hamba-hamba Tuhan disembunyikan sementara ini, saudara. Seperti Elia, ketika dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kok cuma saya ya yang tidak menyembah berhala, yang memberitakan pekabaran, menyatakan kesalahan dengan namanya, kok kayaknya cuma saya. Tapi Tuhan katakan, ada 7.000 orang yang tidak diketahui Elia. Seperti dalam kutipan ini. Yang masih disembunyikan. Tetapi pada waktunya mereka akan bergerak semuanya. Dan ini terjadi sekarang. Jadi saya yakin di antara saudara-saudara sekarang ini, saudara salah satu di antaranya yang sementara Tuhan sembunyikan belum bersuara, tetapi nanti ketika roh hujan akhir, kecuran roh hujan akhir, semua akan bersuara. Tetapi itu secara global sudah pasti kelihatan. Tetapi gerimis dari hujan akhir ini itu sudah bisa kelihatan di beberapa tempat. Artinya ada hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai juga yang akan menggoncang dunia di dalam pekabaran-pekabaran untuk menyegerakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sekaligus mempersiapkan umat-umat Tuhan agar siap menghadapi hari-hari di depan dalam masa kesukaran itu. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam penggoncangan ini memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena masa-masa kesukaran yang akan dihadapi itu ada banyak faktor mengapa kita akan tergoncang keluar nanti ya, dengan masalah-masalah yang ada. Jadi orang-orang yang biasa menyesuaikan diri dengan dunia. Jadi kalau saudara dan saya masih kecenderungan duniawi itu tinggi, saudara bisa menyangkal iman. Sadar atau tidak sadar. Menyesuaikan diri, keduniawian kita itu. Itu adalah masalah. Itu adalah masa kesukaran saudara dan saya. Dan ini menggoncang saudara. Saudara bisa keluar. Orang-orang yang sudah murtad inilah yang akan merupakan musuh yang paling hebat. Kalau saudara dan saya, kecenderungan duniawi ini sangat tinggi, saudara pasti keluar, akan menyangkal iman. Jadi itu masalah juga pribadi. Dan saudara dikatakan akan digunakan oleh setan. Orang-orang yang sudah murtad ini akan merupakan musuh paling pahit. Karena apa? Nanti ketika penganiayaan itu, mereka-mereka inilah yang menjadi ujung tombak dari setan untuk menekan saudara dan saya yang tetap di dalam kebenaran. Jadi yang awalnya adalah teman akan menjadi lawan dalam tanda kutip. Mereka lah yang akan menjadi apa? Menjadi alat setan dan agen-agennya untuk menunjukkan di mana saudara berada. Dan bahkan mereka akan lebih gigih, lebih lebih jahat lagi dibandingkan orang-orang yang jahat, yang sudah jahat itu, untuk menyerang saudara, menyerang iman saudara, dan ujung-ujungnya saudara bisa dibawa kepada kebinasaan. Saudara bisa dihukum dengan kematian yang mereka sudah siap. Ini kita lihat ya. Jadi
penampilan setiap kesenangan yang digemari tadi duniawi. Kesenangan-kesenangan dunia yang lain, saudara. Mengalihkan pikiran saudara dari keselamatan kehidupan yang kekal. Tinggalkan itu. Ini luar biasa penggonjangan kita yang kita hadapi sekarang. Dari sejak 2020. Penggoncangan yang hebat yang menuju puncak. Ya, walaupun dari tahun 1850, 1860 sudah ada penggoncangan, tetapi yang kita bicarakan adalah masa pra-Sandelo sejak 2020. Ini masa kesukarannya ini terbilang apa? Hebat. Padahal belum masuk masa kesukaran awal. Baru pranya. Tapi beginilah keadaannya. Dan itu dibutuhkan iman yang kuat bagi saudara dan saya. Sebelum masuk ke masa kesukaran yang lebih hebat lagi. Kasih Allah terhadap gerejanya tidak terbatas. Pemeliharaannya atas pusakanya tidak pernah berhenti. Ia tidak membiarkan kesusahan menimpa gereja kecuali yang diperlukan demi pembunuhan. Jadi apapun yang saudara dan saya secara pribadi, keluarga, jemaat, Tuhan izinkan kesusahan, masa kesukaran menimpa saudara. Itu untuk pemurnian. Supaya semakin murni seperti emas itu karakter saudara. Artinya kalau sudah murni, siap dimasukkan di lumbung surga. Artinya diselamatkan. Segala yang ditimpakannya ke atas gereja adalah ujian dan cobaan. Supaya umatnya bisa mendapatkan kesalehan lebih dalam, kekuatan lebih besar, guna membawakan kemenangan kayu salib ke seluruh penjuru dunia. Jadi Yesus akan memurnikan gerejanya, sebagaimana ia menyucikan bait suci pada awal dan akhir pelayanannya di bumi. Penderitaan, beban, godaan, pertentangan, ini semua masa kesukaran. Dan berbagai ujian yang kita alami adalah sarana Allah memurnikan kita, menyucikan kita, dan melayakkan kita untuk lumbung semawi. Jadi sekali lagi, jangan ada yang menghindar dari masa kesukaran yang saudara hadapi sekarang. Apakah penderitaan, beban, godaan, pertentangan, bahkan ujian yang saudara alami. Semuanya itu untuk memurnikan saudara, menyucikan saudara dan saya, agar kita semua layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Memang itu cara Tuhan. Dan di dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman ini sangat tegas. Segera akan terjadi kesusahan di seluruh dunia atau bumi. Hal itu akan membuat setiap orang berusaha mengenal. Tidak ada waktu lagi bagi saudara dan saya menunda dan menunda kesusahan yang ada di seluruh dunia. Bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sangat jelas. Tapi ketika kesusahan itu terjadi di luar umat-umat Tuhan dan itu mendunia, justru itulah yang akan membawa dunia itu mengenal Tuhan. Dan siapa yang akan mengajak mereka supaya kenal Tuhan, supaya sadar akan keadaan sekarang untuk bertobat? Ya saudara dan saya yang sudah tahu ini. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Bagi saudara dan saya yang benar-benar mempelajari firman Tuhan dan melihat mana yang benar, mana yang salah, maka saudara tidak akan tertipu. Dikatakan dalam testimoni sini, jejak kebenaran terdapat amat dekat di belakang jejak kesalahan. Dan kedua jejak itu tampak satu bagi pikiran-pikiran yang tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bertahta di dalam hati saudara, apapun yang saudara pikirkan, katakan, berbuat, tidak ada Roh Kudus, hati-hati. Karena dikatakan kebenaran dan kesalahan mirip-mirip. Bedanya sedikit, jadi mirip. Kalau Roh Kudus ada, maka kita bisa tahu ini dia.
ini yang salah, ini yang benar. Oleh karena itu, kita perlu kepekaan rohani yang tinggi. Kita perlu Roh Kudus itu untuk dicurahkan kepada kita. Dan harus kita minta setiap saat, supaya tetap berada dalam diri kita, dalam hati kita. Sehingga itu yang akan menguatkan kita. Kalau tanpa Roh Kudus, kelihatannya berbuat baik, berkata-kata baik, orang bisa mendengarkan, oh ini baik. Tetapi tanpa Roh Kudus, itu sia-sia. Mirip-mirip saja, tetapi bukan kebenaran. Nah, ini kita harus waspada. Tabiat yang mulia diperoleh dengan cara usaha perorangan melalui rahmat dan anugerah Kristus. Allah berikan kesanggupan, kemampuan pikiran, dan saudara dan sayalah sendiri yang membentuk tabiat itu. Dan saudara perhatikan, ini konfirmasi dalam Christ Object Lessons halaman 331. Pembentukan tabiat itu dapat saudara bentuk dengan sempurna ketika saudara menjalankan kehidupan yang penuh dengan peperangan sengit, keras, melawan diri sendiri. Mengapa melawan diri sendiri? Karena kecenderungan daging itu yang di dalam. Ketika Roh Kudus tidak ada, kecenderungan daging yang saudara hadapi itu. Walaupun saudara mungkin berpikir itu baik, tetapi namanya kecenderungan daging, tidak ada Roh Kudus, tetap suatu kesalahan. Dan itu tidak bisa dibedakan ketika Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Berperang dengan sengit, dengan keras, lawan diri sendiri. Itu yang harus kita hadapi. Apabila karakter Kristus sudah sempurna, baru Yesus apa? Datang. Jadi Yesus sekarang sementara menunggu saudara dan saya di dalam pembentukan karakternya di dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah sempurna baru dia datang. Bukan dia tunda-tunda, tidak. Dia berikan kesempatan kepada saudara untuk memiliki karakter. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan dengan benar, maka kita akan bisa menghadapi semua masalah, masa-masa sukar yang ada dalam diri kita, baik secara pribadi maupun secara global prasandelo, dan memasuki kesukaran awal atau prasandelo sudah di sana. Nah, kutipan ini juga dalam nasihat penata layanan halaman 39 paragraf 3 boleh menjadi bagian saudara dan saya. Nyonya White mengatakan, saudara, kepada saya telah ditunjukkan bahwa adalah kehendak Allah agar orang-orang saleh melepaskan diri dari ikatan harta dunia. Perhatikan saudara, semua orang-orang saleh, umat-umat Tuhan, Tuhan berkehendak supaya mereka, saudara dan saya, yang memiliki harta dunia ini, lepaskan ikatan kita dari harta dunia ini sebelum masa kesukaran itu tiba. Artinya apa? Masa kesukaran awal yang merupakan final test ketika Sandilo disahkan. Nah, saat-saat sekarang ini juga, ini latihan kita yang terakhir, Prasandelo ini. Latihan terakhir bagi umat Tuhan. Lepaskan itu ikatan harta dunia. Rumah, tanah, mobil, deposito saudara. Lepaskan itu. Gantinya saudara, menimbun harta ini, mempertahankan harta ini. Saudara ikatlah janji dengan Tuhan lewat pengorbanan saudara. Saatnya sekarang ini memohon kepada Tuhan, Tuhan, ini harta saya. Saya nggak mau terikat dengan harta saya ini. Tolong Tuhan, supaya saya lepas dari ini dengan cara berkorban di mezbah Tuhan. Meminta kepada Tuhan supaya harta ini digunakan di saat-saat terakhir untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di dalam menyegerakan kedatangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, ini janji Tuhan. Jika harta mereka ada di atas mezbah,
dan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan dengan harta ini, maka Tuhan akan beritahukan kepada saudara kapan waktunya berpisah dari harta benda mereka ini, dari harta benda saudara. Dan saat-saat sekarang ini, saudara perlu menjalankannya karena sudah sangat-sangat dekat. Dan ketika saudara benar-benar meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan apa? Akan berikan jalan petunjuk. Mungkin bagi saudara-saudara ada tanah yang banyak, rumah yang banyak. Saudara inginkan supaya tanahnya dibeli, supaya bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau memang benar-benar itu petunjuk Tuhan, dan sudah waktunya, Tuhanlah yang mengirim pembeli-pembeli tanah itu, saudara. Tuhan yang akan mengirim, bahkan di dalam kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan, para hamba Tuhan. Tuhan mengirim malaikatnya yang menyerupai manusia lalu membeli tanah saudara, rumah saudara, yang boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu cara-cara Tuhan yang ajaib. Yang penting saudara serahkan sepenuhnya ke mezbah, ke dalam tangan Tuhan, dan meminta petunjuk selanjutnya untuk dijalankan. Saudara, jangan lupa, masa kesukaran prasandelo ini juga bisa menentukan saudara ini adalah siap untuk dirundung surga atau tidak. Saudara sementara digoncang, goncang secara luar biasa. Saya melihat kalau ada orang yang berpegang pada hartanya, kata Sister White dalam Early Writing halaman 108, tidak bertanya kepada Tuhan kewajibannya, maka Tuhan tidak akan beritahukan kewajiban itu. Jadi kalau saudara punya harta dan saudara rindu supaya digunakan, ya mungkin kalau uang, kalau harta benda berbentuk uang deposito, itu bisa saudara tinggal ambil lalu digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau tanah, rumah, tentunya saudara membutuhkan apa? Pertolongan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, ini harta saya, rumah, tanah, tolong Tuhan, saya mau menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Sudahkah waktunya saya harus gunakan? Tapi saya melihat saudara, sudah waktunya. Dan saudara perlu bertanya, supaya Tuhan arahkan ke kiri, ke kanan, kemanapun itu, agar efektif digunakan bagi pekerjaan Tuhan. Karena apa, saudara? Dan perhatikan ya, pada masa kesukaran, harta itu akan muncul di hadapan mereka, bagaikan sebuah gunung yang hendak menimpa mereka. Ketika harta itu tidak digunakan, dijaga-jaga, seolah-olah saudara itu akan hidup 1000 tahun lagi. Maka harta itu pada saat masa kesukaran dikatakan akan muncul di hadapan saudara bagaikan gunung yang hendak menimpa saudara. Pada saat itu ketika saudara mau menggunakan harta ini untuk pekerjaan Tuhan, nggak ada gunanya lagi, udah terlambat, dan itu sudah menjadi kutuk. Dalam satu kutipan Roh Nubuat mengatakan, ketika harta itu tidak digunakan semestinya sebagaimana yang Tuhan mau, jadi ternyata harta yang dititipkan kepada kita adalah maksud Tuhan. Pertama, untuk pekerjaan Tuhan dan kemanusiaan. Tidak ada hal yang lain ketika harta itu dititipkan kepada saudara. Termasuk saudara punya gaji, saudara punya warisan, saudara punya apapun, ya, harta yang tidak bergerak. Semuanya itu ternyata sepeser pun harus digunakan untuk dua hal. Pekerjaan Tuhan dan layanan untuk kemanusiaan. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang boleh dibawa kepada kebenaran dan pertobatan. Jadi saudara, jangan ada kekecewaan nanti di dalam masa-masa sukar itu. Hanya katakan, saya mendengar ada yang menangis. Menangisnya begini, pekerjaan sedang tersendat-sendat, umat Allah sedang lapar akan kebenaran. Kok kita ini tidak berusaha memenuhi kekurangan mereka ini? Sekarang harta kita tidak ada gunanya lagi. Coba saya sumbangkan yang lalu dan menyimpan harta di surga dengan melakukan pekerjaan Tuhan lewat harta itu di waktu yang lalu. Saya tidak apa.
melihat harta itu jadi kutuk bagi saya sekarang. Artinya apa? Di dalam perumpamaan tentang talenta, upahnya adalah apa? Di mana ada kertak gigi, artinya neraka. Jadi hati-hati ini harta ini. Enggak gampang. Bukan hal yang sepele. Ketika saudara salah mengelolanya, salah menggunakannya, apalagi cuma didiamkan begitu saja. Tidak digunakan dalam pekerjaan kemanusiaan dan pekerjaan Tuhan. Maka itu akan menjadi dosa dan dosa. Dan inilah yang menghalangi saudara nanti ke surga. Sangat jelas perumpamaan tentang talenta. Ketika tidak digunakan, maka akan membawa kepada saudara-saudara sekalian. Wahyu 3:19. Barang siapa kukasih, ia kutegur, kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini untuk Laodikia, saudara dan saya. Kalau Tuhan melihat saudara yang sudah tahu banyak kebenaran, maka Tuhan akan memberikan apa? Satu masalah, masa kesukaran khusus karena perbuatan saudara. Itu saudara ditegur. Kalau dibilang ditegur, itu masih biasa. Tetapi kalau Tuhan lihat tidak bertobat juga sebagai umat Tuhan, umat yang dikasihi, maka dia hajar. Artinya apa? Penderitaan masa kesukaran itu lebih besar daripada sebelumnya. Waktu dia tegur, itu masih biasa. Ya. Waktu Tuhan tegur, dia apa? Dia sakit. Dia celaka. Tetapi waktu Tuhan hajar, dibikin lebih parah lagi. Tetapi Tuhan katakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Karena ini cara Tuhan. Dengan masa kesukaran yang diberikan. Supaya umat Tuhan, saudara dan saya, dapat menjadi murni karakternya, siap untuk lumbung surgawi. Dan saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah masuk dalam masa kesukaran? Kesukaran prasantilo, iya. Kesukaran pribadi-pribadi, iya. Tetapi masa kesukaran awal, sementara menuju ke sana. Ketika undang-undang bisa. Dan kita masuk di jalur sudah sangat-sangat dekat. Saudara-saudara sekali lagi, mari kita banyak berdoa, berpuasa, bersekutu bersama, kelompok yang ada, mari kita pererat. Jangan ada yang siku sana, siku sini. Tapi kita bersatu. Minta supaya Tuhan mencurahkan rohnya. Gerimis hujan akhir itu boleh terjadi kepada kita. Tuhan izinkan dan itu dapat menguatkan saudara dan saya di dalam kehidupan di hari akhir kita berada di atas dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara saya. Puji Tuhan, tentunya kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan melalui hambanya